Pernah nggak sih ngerasain ikut proyek yang suksesnya, wow, luar biasa? Atau mungkin yang lebih sering, proyek yang rasanya kok berantakan banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik keduanya. Kuncinya ada di sesuatu yang namanya ISO 21502. Tenang, ini bukan dokumen yang bikin ngantuk kok. Anggap aja ini semacam peta harta karun global buat bikin proyek jadi sukses. Yuk kita mulai. Hayo, ngaku, kita semua pasti pernah kan ada di situasi kayak gini. Rasanya tuh kayak lagi ngebangun pesawat, tapi sambil diterbangin. Gila kan? Deadline yang tadinya jelas, mundur terus. Biaya yang udah dihitung matang-matang tiba-tiba bengkak. Tujuannya jadi makin buram. Nah, kekacauan-kekacauan kayak ginilah yang sebetulnya bisa kita beresin kalau kita punya kerangka kerja yang jelas. Nah, untungnya ada cara yang lebih baik. Ada semacam cetak biru kesuksesan yang udah disepakati di seluruh dunia. Namanya yaitu tadi ISO 21502. Coba bayangin deh, ini kayak GPS buat proyek Anda. Tugasnya simple, mengubah kekacauan jadi kejelasan. Memastikan semua orang, mulai dari yang ngerjain di lapangan sampai bos besar yang ngasih dana, itu jalan ke arah yang sama. Oke, tapi sebelum kita ngomongin solusinya, kita main detektif-detektifan dulu yuk. Sebenarnya apa sih akar masalahnya? Kenapa ya banyak banget proyek yang di atas kertas kelihatannya keren, tapi pas dijalani kok malah melenceng jauh dari target? Jawabannya ternyata seringkali lebih mendasar dari yang kita kira. Ini nih, salah satu kesalahan paling fatal yang sering banget kejadian. Kita sering nyamain antara proyek sama operasi, padahal keduanya beda banget. Gini deh, operasi itu rutinitas. Bayangin pabrik mobil yang setiap hari bikin mobil yang sama, persis, itu operasi. Nah, proyek itu unik dan sifatnya sementara. Kayak, ayo kita rancang dan bangun mobil listrik model baru dari nol. Nah, itu proyek. Nanti kalau proyeknya selesai, hasilnya bisa jadi bagian dari operasi, tapi cara ngerjainnya itu beda total. Jadi kalau kita ngelola proyek pakai cara pikir operasi, ya itu resep jitu buat gagal. Jadi, gimana caranya biar kita bisa mastiin fondasi proyek kita itu kokoh sebelum kita mulai bangun temboknya? Nah, ISO 21502 ini ngasih cetak birunya, persis buat itu. Intinya simpel banget, persiapan yang matang di awal itu jauh lebih murah daripada perbaikan yang super mahal di akhir nanti. Oke, coba kita bedah definisi resminya. Kelihatannya sih simple ya, tapi ada dua kata kunci yang penting banget di sini. Sementara dan tujuan yang ditentukan. Sementara itu artinya proyek harus punya garis finish yang jelas. Ini bukan kerjaan seumur hidup. Terus tujuan yang ditentukan, artinya kita harus tahu persis sukses itu bentuknya kayak apa. Tanpa dua hal ini, kita itu bukan lagi ngelola proyek, tapi cuma, sibuk ngerjain sesuatu aja. Setiap proyek itu wajib bisa jawab satu pertanyaan super penting. Kenapa kita ngerjain ini? Jawaban dari pertanyaan itulah yang namanya business case atau studi kelayakan. Dan ini bukan sekedar dokumen formalitas buat ngisi laci ya. Anggap aja ini bintang utara buat proyek Anda. Jadi pas sumber daya lagi mepet atau prioritas tiba-tiba berubah, kita bisa balik lagi ke sini dan nanya, ini masih masuk akal nggak sih buat dilanjutin? Tanpa kenapa yang kuat, proyek Anda itu cuma jadi hobi yang super mahal. Nah, kalau tadi business case itu adalah tujuan perjalanannya, maka tata kelola proyek atau project governance ini adalah aturan lalu lintasnya. Jelas banget aturannya, siapa yang boleh jadi supir, kapan harus berhenti di lampu merah, dan yang paling penting, siapa yang punya hak buat mutusin ganti rute kalau ketemu jalan buntu. Tanpa aturan main yang jelas ini, proyek bisa jadi ajang adu ego dan keputusannya jadi simpang siur nggak karuan. Dan tentunya ada para pemainnya dong. Biar gampang, kita bisa bagi jadi 3 tim utama. Pertama, ada pengambil keputusan. Anggap aja mereka kapten kapal yang nentuin arah tujuan. Kedua, ada pelaksana. Nah, ini para awak kapalnya yang benar-benar kerja, ngayuh dayung, naikin layar. Dan yang ketiga, ada pendukung. Mereka ini tim di darat yang mastiin kapalnya punya bekal cukup dan petanya akurat. Ketiganya harus kompak biar kapal bisa sampai tujuan. Oke, fondasinya udah siap nih. Sekarang saatnya kita ikuti perjalanannya dari sebuah ide lahir sampai akhirnya jadi kenyataan. Dan ISO 21502 ini ngegambarin perjalanannya dengan sangat rapih. Coba lihat alur ini. Ini nih perjalanan standar setiap proyek. Kita mulai dari praproyek. Di sini pertanyaannya, ide ini bagus nggak ya? Lanjut ke inisiasi. Oke, idenya bagus, rencananya gimana? Terus masuk ke fase paling panjang, yaitu pengendalian, di mana kita bilang, yuk kerjain sambil terus diawasin. Setelah itu penutupan, akhirnya selesai, beres-beres yuk. Dan yang paling sering dilupain, fase pasca proyek, di mana kita evaluasi, hasilnya sesuai harapan kita nggak ya? Tiap fase punya tujuannya sendiri. Dan ini bagian paling kerennya, di antara tiap fase itu ada yang namanya gerbang atau gate. Anggap aja kayak gerbang tol, kita nggak bisa asal bablas saja.
Di setiap gerbang ini, para sponsor project bakal ngeliat lagi bisnis case-nya dan nanya, perjalanan ini masih sepadan nggak sama biayanya? Kita lanjut atau putar balik aja? Ini tuh kayak rem darurat yang penting banget buat ngerentiin proyek zombie. Proyek yang harusnya udah dihentikan dari dulu, tapi masih jalan terus. Oke, peta perjalanannya udah jelas nih. Sekarang apa aja sih perkakas yang dibutuhin sama sopirnya, yaitu manajer project, buat mastiin kita semua sampai tujuan dengan selamat? Yuk kita buka kotak peralatannya. Ini nih pertanyaan yang sering banget ditanyain orang. Jadi, manajer proyek itu kerjanya ngapain sih? Apa cuma bikin jadwal sama ngadain rapat doang? Tentu aja enggak. Peran mereka itu jauh lebih kompleks. Mereka itu ibaratnya konduktor dari sebuah orkestra yang super rumit. Intinya, kerjaan seorang manajer proyek itu kayak main juggling 3 bola sekaligus. Coba lihat, ada bola rencana, ini soal mastiin lingkup, jadwal, sama biaya itu tetap sesuai jalur. Terus ada bola masalah, ini soal antisipasi resiko dan siap-siap jadi pemadam kebakaran buat masalah yang pasti bakal muncul. Dan yang seringkali paling susah, bola orang. Ini soal gimana caranya ngejaga semua orang, tim, bos, klien, tetap senang, dapat info yang cukup, dan termotivasi. Kalau salah satu bola ini jatuh, wah, bisa berantakan semua pertunjukannya. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Ini bagian yang paling penting yang ngebedain antara proyek yang selesai sama proyek yang sukses. Karena ini bukan lagi soal nyelesain tugas, tapi soal menciptakan nilai. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah aktivitas kerja bisa berubah jadi dampak yang nyata? Yuk kita lihat alurnya. Alur ini nih kuncinya buat ngerti apa itu nilai. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misalkan kita bikin aplikasi kasir baru. Nah, hasil kerja atau deliverable-nya itu ya fitur-fiturnya, fitur login, fitur input barang, dan lain-lain. Kalau semua fitur itu digabung, jadilah sebuah keluaran atau output, yaitu aplikasi kasir yang bisa dipakai. Tapi, itu baru output. Hasil akhir atau outcome-nya adalah si kasir jadi bisa kerja 50% lebih cepat. Nah, manfaat atau benefitnya apa? Antrian jadi lebih pendek, pelanggan lebih senang, dan perusahaan bisa hemat biaya lembur. Fokus kita itu harus sampai ke manfaat, jangan berhenti di keluaran aja. Jadi, intinya sebetulnya sederhana banget. Proyek itu ibarat sebuah mesin pengubah. Mesin ini ngambil input, waktu, uang, tenaga kita, dan mengubahnya jadi output berupa nilai. Nilainya ini bisa macam-macam, bisa yang kelihatan jelas kayak keuntungan, atau yang nggak kelihatan kayak kebahagiaan pelanggan. Tapi yang pasti, nilai yang dihasilkan itu harus lebih besar daripada investasi yang udah kita keluarin di awal. Nah, kalimat ini kayaknya udah merangkum semuanya ya. Tujuannya itu bukan cuma nyelesain proyeknya, tujuannya adalah mewujudkan nilai yang jadi alasan kenapa proyek itu dimulai. Ini perubahan cara pikir yang fundamental banget. Proyek itu nggak bisa dibilang sukses pas acara potong pita, tapi sukses itu baru terjadi saat orang-orang kita layani benar-benar ngerasain dampaknya. Itulah inti dari ISO 21502. Jadi, nanti pas Anda balik lagi ke kerjaan dan ngelihat proyek Anda yang selanjutnya, coba deh, tanya ke diri sendiri. Kita ini cuma sibuk nyelesain tugas, atau beneran fokus menciptakan nilai? Gimana caranya setiap email yang kita kirim, setiap rapat yang kita adain, itu ngebawa kita selangkah lebih dekat ke manfaat yang ada di ujung sana? Bisa menjawab pertanyaan itu adalah langkah pertama menuju manajemen proyek yang jauh lebih baik dan berdampak. Terima kasih sudah menyimak.